Salam. Selamat pagi saudara-saudariku dalam Kristus. Sebelum kita berdoa, saya ingin menyampaikan sebuah pesan singkat. Ada pepatah indah dalam Alkitab yang berbicara tentang dua taman yang sangat penting. Taman Eden dan Taman Getsemani. Kedua taman ini bukan sekadar tempat fisik, melainkan simbol dari dua cara hidup yang berbeda. Mereka mengajarkan kita tentang ketaatan, kepercayaan, dan kasih, serta menunjukkan bagaimana pilihan kita dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, atau justru menjauh darinya. Taman Eden. Pilihan manusia di Taman Eden. Kita bertemu Adam dan Hawa, manusia pertama yang hidup dalam harmoni sempurna dengan Tuhan. Namun, mereka membuat pilihan yang salah. Alih-alih mendengarkan Tuhan, mereka mengikuti keinginan mereka sendiri dan berkata, "Aku ingin melakukannya dengan caraku." Itulah titik baliknya. Ketika mereka lebih memilih kehendak sendiri daripada bimbingan Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa. Dosa itu memisahkan mereka dari Tuhan dan memperkenalkan rasa malu, bersalah, dan keinginan untuk bersembunyi dari hadapannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keputusan yang berpusat pada diri sendiri dapat membawa kita menjauh dari kasih Tuhan. Taman Getsemani, pilihan Yesus. Dalam suasana yang sangat berbeda, kita melihat Yesus di Taman Getsemani. Di sana, ia menghadapi keputusan yang sangat berat. Ia tahu penderitaan salib ada di depan mata. Rasa sakit, beban, dosa, dan kesepian karena terpisah dari Bapa. Namun, Yesus memilih untuk taat sepenuhnya pada rencana Tuhan. Ia berdoa, "Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi." Ia tidak bersikeras pada keinginan pribadi, walaupun lebih mudah untuk menghindari penderitaan. Ia menunjukkan kekuatan dengan mengesampingkan perasaan sendiri dan tetap percaya kepada Bapa. Getsemani mengajarkan kita bahwa ketaatan sejati berarti mempercayai Tuhan. Bahkan ketika hidup terasa berat, perbandingan dua taman, di Eden, Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan karena rasa malu dan takut. Di Getsemani, Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Di Eden, mereka ditipu oleh musuh dan percaya pada kebohongan. Di Getsemani, Yesus menunjukkan kasih dan kebenaran, memulai perjalanan menuju salib demi menyelamatkan kita. Dan satu lagi yang mendekat Kepodonia melalui kasih dan ketaatan. Pilihan hidup kita, apakah aku hidup seperti di Eden, bersembunyi dari Tuhan, atau seperti di Getsemani, mencari kehendak-Nia sepenuh hati. Setiap hari, kita membuat keputusan. Kita bisa memilih hidup seperti Adam dan Hawa, percaya pada kebohongan musuh, hidup dalam rasa bersalah dan ketakutan. Atau kita bisa memilih untuk hidup seperti ajakan untuk hidup seperti Kristus. Berusahalah menjadi seperti Kristus. Sisihkan waktu untuk menyendiri bersama Tuhan dalam doa. Kedua taman ini mencerminkan dua jenis kehidupan. Satu yang menjauh dari Tuhan. Renungan ini mengajak kita untuk bertanya, Yesus, taat dan berserah pada kehendak Tuhan. Saya ingin menguatkanmu, sahabat terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau kudus, agung, dan penuh cinta dalam segala hal yang Engkau lakukan.
Aku teringat akan doa Yesus di Taman Getsemani. Bapakku, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu dariku. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ketika aku menghadapi kesedihan, kebingungan, atau tantangan, bantu aku untuk tetap percaya dan bersandar padamu sepenuhnya. Ajarku untuk hidup bukan menurut kehendakku, melainkan menurut kehendak-Mu. Aku takjub atas kasih Yesus yang memilih jalan penderitaan demi menyelamatkanku. Filipi 2 ayat 8 berkata, Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih untuk teladan kasih dan ketaatan ini. Tolong ubahlah hatiku dari dalam keluar. Ajarku untuk mencerminkan kasih, kebaikan, dan ketaatan Yesus dalam hidupku. Aku bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Yesus, Engkau diejek, disiksa, dimahkotai duri, dan disalibkan, agar aku bisa disembuhkan dan diselamatkan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Dan dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Aku juga mengingat Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih, karena kini aku hidup oleh kasih-Mu dan kekuatan-Mu. Tuhan, tolong berikan aku kekuatan untuk memikul salibku setiap hari. Dalam Matius 10 ayat 38 tertulis, Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Berikanlah aku keberanian untuk tetap setia dan percaya pada rencana-Mu. Bahkan di saat-saat tersulit, Tuhan, Engkau tahu segala hal tentang hidupku, sukacitaku, pergumulanku, harapanku, dan ketakutanku. Gantikan segala kekhawatiran dan keraguan dalam hatiku dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, dalam dunia kamu akan mengalami kesusahan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jaminan-Mu memberi harapan dan kekuatan bagiku. Terima kasih Yesus atas kehidupan yang baru ini. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam segala jalanku, dan biarlah nama-Mu selalu dimuliakan dalam hidupku. Dalam nama Yesus yang agung, aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, silakan tuliskan amin sebagai tanda iman. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, tinggalkan permintaan di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai hidupmu senantiasa.